Halo? Oh ya, ada barang baru. Apaan tuh? Oh, ya ini gue di toko. Jadi langsungin di review. Ya langsung. Kebetulan gue lagi tag udah, langsung kita review. Nah, teman-teman, barusan gue dapet telepon nih, kesengaja dari si Ko Kevin. Katanya ada barang baru yang baru datang di toko. Langsung bisa gue review. Jadi teman-teman yang mau tahu unit apa, jangan skip. Karena pasti banyak informasi yang gue sampaikan berkaitan sama produk yang akan gue review. Jadi biasakan nonton yang lengkap, jangan dilengkap-lengkap. Nanti banyaknya nanya. Jadi banyaknya nanya maksud gue begitu. Biasa kalau siang-siang hari gini belum ngopi suka belibet ngomong gue. Jadi selamat gini hari kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini adalah channel yang bahas tentang kegiatan Airsoft Gun, mulai dari kegiatan perang-perangannya, ngobrol-ngobrol juga sama penggiat Airsoft Gun, lalu juga ada review-review unit, lalu juga ada review lapangan Airsoft Gun di mana aja. Jadi kalau kalian mau nanya tentang kegiatan Airsoft Gun, coba di-scroll di video bawah ini, di bawah-bawahnya ini, atau video-video sebelumnya, pasti pertanyaan kalian sudah banyak gue jawab. Mari kita lihat ke dalam toko. Nah, ini seperti biasa opening toko sudah ada barang-barang barunya dan display keren-keren nih teman-teman. Nih, display yang terbaru di toko adalah ini nih. Unit handgun dengan apa namanya, Bud? Dengan pegangannya atau sandarannya dari ujung barrelnya. Dulu kan handle-nya kan ada di bagian pisau grip, sekarang langsung aja di begini, model baru nih katanya nih. Ada juga nih jam Glock. Tuh. Nah, teman-teman, di sebelah sini nih ada unit rifle M4 sama unit mesin gun nih. Cluenya di video ini gue akan mereview salah satu jenis mesin gun yang ada di toko yang tadi dibilang Ko Kevin baru. Jadi nggak usah skip-skip. Buat teman-teman pecinta unit mesin gun, kudu tongkrongin nih. Jadi buat para penggiat airsoft yang suka gemes kalau lagi nembakin lawan nih, kudu punya nih. Budgetnya medium ke bawah, jadi nggak pasti terjangkau lah teman-teman. Yuk kita langsung aja. Nah, sekarang kita menuju tempat buat kita review. Oh ya, bukan yang ini mesin gunnya yang gue maksud, karena masih baru, masih ada di daerah-daerah tersembunyi. Langsung aja ke lokasinya. Ini dia tempat kita buat nge-review. Nah, masih kosong, kita ambil aja langsung. Jadi mana dia mesinnya? Oke, sekarang kita lihat unit mesin gun yang datang baru di toko. Ini dia mesin gunnya. Lu bisa bayangin dong, mesin gun gue tenteng dengan tangan satu. Artinya ini produknya cukup ringan teman-teman. Jadi ini keluaran dari Stars, ya, produksinya Stars M249 Stars. Sebelum kita ngomongin unit airsoftnya, gue juga ingin coba menjelaskan sedikit sejarah tentang unit M249 ini. Jadi M249 ini termasuk dalam kategori light machine gun teman-teman, ya kan? Dimana nama awalnya itu adalah M249 Squad Automatic Weapon atau disebut SAW, senjata otomatis regu, di mana nama resminya itu adalah light machine gun 5,56. Kenapa 5,56? Karena memang kaliber peluru yang digunakan adalah 5,56 kali 45 mm, ya kan? Ini adalah varian dari FN Minimi dari produsen FN Hellstar yang ada di Belgia, tapi karena dipakai di Amerika, maka varian ini adalah disebutnya M249 Light Machine Gun, teman-teman. Nah, ini adalah jawaban dari kebutuhan tentara Amerika, di mana dia membutuhkan senjata serbu yang kebutuhannya itu ringan dan mempunyai rate of fire-nya itu tinggi dan akurasi juga bagus, teman-teman. Nah, makanya dari FN Minimi yang ada di produsen FN Hellstar itu, yang pornya itu lebih panjang gitu kan, lebih kaku, dibuatlah versi
M249 ini dengan popor yang bisa di adjustable nih, nggak fix gitu artinya. Oke, gua rasa gitu aja kalau sejarah singkat dari railgunnya M249 ini. Sekarang kita masuk ke unit unit replikanya, yaitu unit airsoftnya dari produk Stars. Oke teman-teman, sekarang kita akan review secara spontan aja nih, ya kan, dari deket. Jadi ini mostly teman-teman bahannya terbuat dari bahan plastik, ya kan, dari mulai popornya, bodinya, handguardnya, hanya ada beberapa part yang terbuat dari bahan metal seperti nih, handlingnya nih, handling ini terbuat dari bahan metal, ya kan, lalu bagian flash hider juga metal, pisirnya metal, lalu bipodnya juga terbuat dari bahan metal, sama trigger guard dan triggernya juga terbuat dari bahan metal teman-teman. Sisanya terbuat dari bahan plastik, makanya ini sangat ringan. Tuh. Ini di boxnya tertulis seberat 3,3 kg dengan panjang 7,9 cm teman-teman. Dalam keadaan posisi popornya seperti ini. Kalau dipanjangkan bisa sampai 90 cm. Nah, kita mulai dari belakang aja teman-teman. Nih, kita lihat di sini popornya bisa kita adjustable. Ini nih adalah satu kelebihan yang tadi gue sebutkan, kebutuhan tentara militer Amerika, di mana dia menginginkan senjata otomatis yang mobilitasnya cukup tinggi. Kalau yang pakai FN Minimi itu kan popornya fix, jadi dia agak ribet kali ya, kan udah bentuknya panjang lalu berat. Nah kalau ini, kalau kita bisa dalam keadaan seperti ini, itu kita bisa bawa lari, ya kan, bisa bawa kita buat mobilitas dan cukup pendek gitu kan, jadi nggak mudah tersangkut ataupun nggak ribet lah dibawa. Namun juga kita bisa adjust nih teman-teman dengan cara tarik aja nih, nah tuh, lalu kita juga bisa putar. Nah jadi ketika kita dalam posisi aiming ataupun menembak, ini kita bisa sandarkan ke bagian bahu kita agar tembakannya itu stabil, ya kan. Nih, jadi seperti inilah posisinya kira-kira. Jadi dengan menyandarkan popor ini, maka diharapkan pada saat menembak itu nggak terlalu bergetar lah, menahan sedikit getaran dari recoil unit ini tuh. Begitu ceritanya tuh, begitu ceritanya, ya kan. Kalau mau lari ya tinggal dibalikin lagi. Ini agak ditarik sedikit ya teman-teman. Perhatikan kalau kita memutar, tarik sedikit, puter. Nah baru kita bisa lari enak, masih bisa kita tuh kan. Kalau gini resikonya memang kita tidak bisa menahan recoil dengan baik, jadinya mungkin akurasi tembakannya dia agak berantakan kalau kita nggak panjangkan dan sadarkan ke bahu kita teman-teman gitu. Oke, masuk ke bagian maju lagi, di bagian bodinya teman-teman. Di sini ada safety-nya teman-teman. Kalau posisi safety-nya seperti ini, menonjol nih, dia terkunci, triggernya tidak bisa terpencet. Kalau kita pencet safety-nya ke dalam, ini triggernya baru kita siap untuk nembak. Nah, bedanya kan ada bunyinya gitu. Oke teman-teman, sekarang kita maju ke bagian bodinya. Kita lihat bagian uppernya ini. Di sini ada pin, di dua sisinya ada pin. Kita bisa pencet secara bersamaan untuk membuka bagian dalam bodinya. Di sini ada per, ya kan, kalau teman-teman mau ganti per, ya kan, dari sini teman-teman. Gitu. Ini adalah menggunakan sistem baterai, ya kan, jadi disebutnya AEG lah ya. Oke. Tutup kembali sampai bunyi klek. Di atasnya ada iron sight, tapi terbuat dari bahan plastik nih. Gitu. Oke. Nah, di bagian bawahnya ini ada magazinnya. Cukup banyak, bisa menampung BB cukup banyak, jadi mungkin setengah bungkus dari BB. Coba pemirsa tolong buat, mungkin setengahnya ini bisa masuk ya ke dalam boxnya ini teman-teman. Box ini terbuat dari bahan plastik cukup keras. Kita lihat di sini, kita buka. Jadi di mana nyimpan baterainya, kita lihat di sini. Nah,
Kalau kita ingin membuka unitnya, membuka apa namanya nih, memisahkan antara magazine dengan unitnya, di sini ada pin juga. Seperti biasa kalau pin magazine mesin gun itu pencet gini, kita dorong. Nah, dorong ke samping sebelah sana, seperti itu. Nah, di sini ada baut nih teman-teman, ya kan? Ini untuk menaikkan BB-nya nih. Jadi bautnya harus dikendorkan dulu, ya kan? Baru bisa kebuka nih selangnya nih. Gitu. Kita nggak usah buka magazinnya ya. Kita kunci lagi. Lalu untuk membuka atau menaruh masukkan BB dan baterainya ada di sini semua nih. Di sini ada pin teman-teman. Kita pencet secara bersamaan untuk membuka storage buat naruh BB dan baterainya. Pinnya nih. Nah, oke, gua angkat sedikit supaya nggak tumpah. Nah, seperti ini dia. Nah, ini adalah storage buat BB-nya dan ini adalah storage buat naruh baterainya dan menggunakan baterai model T-plug. Dan di sini ada juga storage baterai A2 nih teman-teman. Buat apa fungsinya? Ini adalah buat mengerek atau penaikan BB ketika sudah mulai habis. Gitu. Kita bisa langsung tutup aja lagi. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita akan sedikit tes unit ini di shooting target. Jadi teman-teman bisa lihat langsung bagaimana kemampuan unit ini ketika ditembakkan. Oke teman-teman, bisa di zoom nih. Kita coba akan tes tembak biar kita tahu performa dari unit ini. Di sini kita lihat nih, deketin. BB-nya sudah terkumpul di dalam storage-nya di lubang sendiri. Dan kita perlu baterai A2 buat menaikkan BB. Jadi kalau unit ini karena unitnya menggunakan magazine besar, dia tidak seperti rifle teman-teman yang punya magazine high cap. Kalau habis harus dikerek manual pakai jari. Nah kalau ini dia otomatis kalau memang kapasitas BB-nya sudah mulai berkurang, dia otomatis naik nih BB-nya karena ada baterai ini. Ini terpisah dengan baterai bodinya unit ini. Ini menggunakan konverter mini Tamiya. Masukin aja nih. Nah, jadi perlu 3 buah baterai airsoftnya sendiri dan baterai magazinnya. Masukin, tutup. Kita akan coba tes nembak. Karena ini unit mesin gun, jadi di selektornya itu tidak ada pilihan single. Jadi ya udah safety dan burst aja nih. Di blender ini. Oke, kita akan coba tembak. Ingat, kita sikat logo merahnya. Kan ini kurang panjang, bisa kita tarik nih supaya kita lebih stabil. Tuh, lebih enak nembaknya. Itu teman-teman. Itu cukup oke. Unit ini M249 dari Stars. Jadi buat teman-teman yang ingin beli unit mesin gun dengan berat yang cukup ringan, bisa menggunakan unit ini. Dan dia bisa panjangnya bisa di jas, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan, bisa dibuat lari-lari, ya kan? Pilih ini. Silakan cek dulu ke Mbak Novi atau tanya-tanya di IG dan WA-nya di 0852 berapa ya? 8 4 kali 1911. Oke, selamat belanja. Dadah.